Yuk, mari pinter bersama AI, kecerdasan buatan ya. Kali ini saya mengambil tema DNA dan prediksi penyakit serta kematian. Bagaimana genetika menentukan resiko kesehatan ya. Saya kira saya belum lama ini melihat satu podcast yang apa itu yang salah satu podcast terkenal yang mewawancarai langsung salah satu anak muda pendiri salah satu perusahaan yang bergerak di uji DNA, dan di situ dia menyatakan dia bisa prediksi penyakit serta kematian based on atau dengan dasar DNA ya. Ya gitu. Jadi DNA manusia, kita kan punya DNA masing-masing, setiap manusia punya, dan setiap makhluk hidup di dunia ini punya DNA. Nah, berdasarkan DNA kita, maka bisa diprediksi, itu ada nama perusahaannya adalah nukleus ya. Dia bisa memprediksi bagaimana genetika menentukan resiko kesehatan. Sejauh mana uh, ilmu ini untuk memprediksi penyakit serta kematian ya, yang menarik itu karena dengan DNA dia sudah bisa memprediksi bahwa paling tidak kita akan dari hasil DNA itu dia bisa memprediksi bahwa eh, kemungkinan-kemungkinan penyakit yang menyebabkan kita yang diperiksa DNA-nya itu akan meninggal dengan kemungkinan penyakit apa. Memang tidak ada atau belum ada satu ahli pun yang bisa memprediksi hari kematian, itu tidak ada. Tapi memprediksi bahwa manusia itu bisa meninggal dengan apa, dengan long life-nya bisa berapa lama, itu DNA dengan uji DNA. Dan sekarang kan uji DNA kan biasanya dari rambut dan lain sebagainya. Ini kan dia sudah bisa dengan hanya swab aja, seperti apa? Seperti COVID yang lalu ya. Saya lihat di podcast tersebut. Maka saya tertarik untuk mengambil materi ini dan ingin share, siapa tahu bermanfaat bagi kita. Oke, mari kita lihat apa itu DNA dan perannya dalam kesehatan. Jadi DNA itu adalah kode genetik yang menentukan sifat biologi seseorang. Ya, ada ya, itu ada gambar-gambarnya ya. Ada gambar-gambarnya, dan diuji DNA-nya, diuji dengan alat ya. Ada alat untuk menguji, untuk melihat kode genetik. Setiap individu memiliki DNA unik yang dapat mengungkap risiko penyakit. Jadi itu apa itu dia perannya dalam kesehatan ya. Ini ilmu sekarang sudah berkembang sampai di situ ya. Ilmu genetika kini mampu memprediksi kemungkinan penyakit dan umur panjang ya. Jadi itu DNA perannya terhadap kesehatan sampai sekarang ini sudah sampai di titik sini ya. Kemudian selanjutnya ya, kita lihat. Kita lihat selanjutnya penyakit yang dipengaruhi oleh DNA ya, penyakit yang dipengaruhi oleh DNA, yaitu pertama kanker, misalnya kanker payudara, BRCA1, BRCA2 ya, itu adalah bisa dipengaruhi oleh DNA. Diabetes, mutasi genetika dapat meningkatkan risiko diabetes tipe 1 dan 2. Kemudian Alzheimer ya, Alzheimer. Gen APO4 dikaitkan dengan risiko demensia ya. Itu. Kemudian penyakit jantung, gen tertentu meningkatkan risiko hipertensi dan stroke ya. Itu penyakit yang dipengaruhi oleh DNA ya, ini antara lain ya. Kemudian tes DNA mengetahui risiko sejak dini. Jadi dengan tes DNA whole genome sequence, itu nama itu ya, ya di whole genome sequence ini tesnya itu menganalisa seluruh DNA tubuh ya. Jadi whole genome sequencing ya, WGS ya, ini adalah untuk menganalisa seluruh DNA tubuh. Tes genetik konsumen 23andMe, 23andMe, Answer, ini nama-nama ya, Ancestry DNA dan lain-lain, melihat risiko kesehatan berbasis DNA. Jadi ini tes-tes daripada DNA. Jadi WGS ini untuk menganalisa DNA seluruh tubuh. Sebenarnya tes genetik konsumen tipe 23andMe dan kemudian Ancestry DNA
dan lain-lain itu melihat risiko kesehatan berbasis DNA. Jadi ini bentuk-bentuk tes daripada DNA. Kemudian epigenetika, studi tentang bagaimana lingkungan mempengaruhi ekspresi gen. Jadi itu epigenetika adalah studi mengenai bagaimana lingkungan mempengaruhi ekspresi gen. Ya. Oke, lanjut ya. Bisakah DNA menentukan umur panjang? Oke, ini pertanyaan ya. DNA memberikan indikasi risiko kesehatan, tapi bukan vonis pasti. Jadi ini ya, ini kalau lihat ada podcast-podcast seperti yang bisa meramalkan itu pastinya kapan mati, ini itu belum sampai situ kayaknya DNA ini ya, tes DNA ini ya. DNA memberikan indikasi risiko kesehatan, tapi bukan vonis pasti ya. Oke, jadi ini dia risiko, dia lebih risk ya, risk analysis ya, for health ya. Kemudian gen umur panjang itu variasi genetik tertentu dikaitkan dengan hidup lebih lama. Jadi itu ada dia ya. Namun ada yang juga perlu diketahui bahwa terkait dengan kesehatan kan yang juga sangat menentukan selain tes uji genetika yaitu gaya hidup dan lingkungan ya. Kayak gitu. Gaya hidup dan lingkungan lebih berpengaruh dibanding faktor genetika. Jadi sebenarnya daripada tes DNA itu lifestyle dan environment itu jauh lebih berpengaruh terhadap penyakit dan kemungkinan kematian ya. Jadi itu yang dilihat ya. Jadi faktor genetika. Baru polygenic score menggunakan data genetik untuk memprediksi risiko kematian. Jadi ini angka poligenik ini yang menggunakan data genetika untuk memprediksi risiko kematian. Jadi ini tes-tes atau uji-uji yang bisa melihat peluang penyakit, risiko penyakit dan risiko kematian ya. Tapi tetap yang lebih menentukan adalah gaya hidup dan lingkungan. Itu lebih berpengaruh ya. Kemudian etika dan kontroversi tes DNA. Privacy keamanan data, apakah aman memberikan data genetik kita ke perusahaan? Itu satu, yaitu terhadap tes DNA ya. Jadi itu masih ada kontroversi juga yang untuk uji tes DNA itu ya, kecuali untuk kepentingan-kepentingan kriminal dan lain sebagainya itu memang sangat diizinkan, tapi yang lain ini masih question mark karena di situ harus ada etika. Jadi privacy dan keamanan data, apakah aman memberikan data genetik kita ke perusahaan, itu satu pertanyaan. Kemudian diskriminasi genetik, asuransi dan perusahaan mungkin menolak orang dengan risiko tinggi. Jadi ini kalau Anda ini tes ini sudah diberlakukan secara umum, ini nanti perusahaan asuransi dia akan mengfilter setiap orang yang akan ikut asuransi yang punya risiko tinggi, tentu dia bisa tidak menerima. Ini kan jadi kontroversi di sini ya. Kemudian ketakutan atau harapan ya. Mengetahui risiko penyakit bisa menimbulkan kecemasan atau justru kesiapan. Nah, ini ya itu bisa menimbulkan seperti itu kan. Kita kan sudah dengar-dengar ya orang tua kita meninggal dengan jantung, meninggal dengan diabetes. Nah, jadi ada ketakutan itu. Walaupun secara tes itu tidak dilakukan, tapi hanya dengan berbekal riwayat yang terjadi dalam keluarga itu bisa menimbulkan hal seperti itu. Apalagi pada saat tes itu kita sudah tes DNA itu sudah memberikan indikasi seperti itu, seperti ada risiko penyakit kanker, risiko penyakit jantung, diabetes dan lain sebagainya, dan berpotensi apalagi itu disebut ya prediksi sampai bisa meninggal gitu. Nah ini bisa menyebabkan ya artinya orang menjadi seperti itu, orang jadi cemas dan lain sebagainya. Nah ini terkait dengan etika dan kontroversi tes DNA yang harus lagi istilahnya harus dicermati ya. Jangan ya orang nanti kan mau tes kan, kalau seperti ada regulasi mengharuskan tes dan sebagainya, tentu ini akan bisa membuat kecemasan ya. Oke. Dan
Terakhir, kesimpulan, DNA bisa membantu memprediksi risiko penyakit, tetapi bukan kepastian mutlak. Jadi itu satu ya. Jadi DNA bisa membantu memprediksi risiko penyakit, tetapi bukan satu kepastian mutlak. Jadi, gaya hidup sehat tetap menjadi faktor utama dalam memperpanjang usia. Jadi, gaya hidup sehat tetap menjadi faktor utama dalam memperpanjang usia. Kemudian tes DNA bisa berguna jika digunakan secara bijak dan dengan pemahaman yang tepat. Jadi inilah kesimpulan daripada topik kita atau topik kita saat ini, yaitu terkait apakah DNA itu benar bisa memprediksi penyakit serta kematian. Bagaimana genetika menentukan risiko kesehatan. Itulah poin-poin yang sudah saya bahas. Dan sampai ketemu lagi di podcast saya di lain waktu. Sekian dan terima kasih.